Indonesia merupakan negara yang kaya akan alamnya, termasuk tanaman bambu. Bambu merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di daerah pedesaan. Nah, di daerah Blora, sebagian masyarakatnya masih bermata pencarian sebagai penganyam bambu. Assalamualaikum, halo adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang geometri transformasi dengan menggunakan konteks anyaman bambu. Adik-adik, ada yang tahu apa itu anyaman? Anyaman bambu adalah suatu serat yang dirangkaikan dengan cara menyilangkan serat satu dengan serat yang lainnya hingga membentuk suatu benda. Misalnya meja, kursi, dan wadah nasi. Menurut adik-adik, apakah di dalam anyaman terdapat motif yang menarik? Di dalam anyaman terdapat motif yang menarik. Salah satunya yaitu motif batik sederhana yang nantinya akan kita gunakan untuk membahas di materi geometri transformasi. Langsung saja kita potong. Kita gunting kertas yang sudah kita garisi dengan pensil dan penggaris satu persatu. Lebar kertas yang sudah kita gariskan memiliki ukuran 0,5 cm. Kita potong sampai selesai. Bahan untuk membuat batik bermotif sederhana yang pertama adalah kertas sebagai alas anyaman. Yang kedua, anyamannya sendiri. Yang ketiga ada lem. Selanjutnya ada pensil. Kemudian ada gunting. Stip pensil. Kemudian penggaris. Rumusnya 3A, 3B, 2A, 1B, 2A, dan 3B. Rumus yang kedua 5A, 3A, 3B, 3A, 3B, dan 3A. Rumus ketiga 3B, 3A, 3B, 1A, 3B, 3A, 3B, dan 1A. Rumus keempat 3H, 3A, 5B, 3A, 3B, 3A. Rumus kelima 3B, 3A, 3B, 3A, 3B, 5A, dan 3B. Rumus keenam 3B, 3A, 1B, 3A, 3B, 3A, 1B, dan 3A. Rumus ketujuh 3B, 3A, 5A, 3B, 3A, 3B, 3A, dan 3B. Rumus ke-8 3A, 3B, 3A, 3B, 3A, dan 5B. Rumus ke-9 yaitu 3A, 3B, 1A, 3B. Masing-masing rumus diulangi kembali. Marilah kita lihat anak-anak motif anyaman kertas batik sederhana. Jika dicerminkan apa yang terjadi? Kemudian, adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah dicerminkan?
A, B, C. A, B hasil refleksi, C direfleksikan kembali. Apakah posisi berubah dari A ke C? Tekan ya. Apa yang terjadi jika motif batik sederhana ini diputar ke kanan dan ke kiri? Selanjutnya, apakah yang terjadi jika anyaman tersebut terkena sinar matahari? Baiklah, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu refleksi. Jika suatu benda dicerminkan terhadap cermin, maka akan membentuk suatu bayangan, sehingga seolah-olah memindahkan suatu benda ke suatu bidang. Dari bidang yang dibentuk, maka akan memiliki sumbu koordinat, di mana sumbu koordinat itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dapat dilihat dari tabel berikut. Baiklah, kita masuk materi yang kedua, yaitu translasi. Ketika kita sudah mencerminkannya, kita cerminkan kembali, maka akan membentuk bayangan yang lain. Dan bayangan tersebut akan membentuk posisi yang sama dan bentuk yang sama dari benda yang kita cerminkan di awal. Jadi, seolah-olah kita hanya memindahkan atau menggeser saja dari benda A ke benda C. Maka untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu rotasi. Bentuk anyaman berbentuk belah ketupat. Bisa dilihat ada tiga belah ketupat. Rotasi yang pertama itu ada A, B, C, D. Perhatikan belah ketupat yang tengah. Ada 3 belah ketupat kiri, tengah, dan kanan. Masing-masing tertuliskan titik A, B, C, D, namun hanya posisi titik yang berbeda. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk belah ketupat yang tengah. Kenapa yang sebelah kanan B terletak di posisi A sebelumnya? Karena diputar searah jarum jam. Artinya posisi A diganti B, jadi bergeser jadi B, A, D, C. Seperti itu. Kemudian anak-anak, ketika kita memutar atau merotasikan berlawanan dengan arah jarum jam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah posisi A yang semula A digantikan D, semula B digantikan A, C digantikan B, D digantikan C. Itu artinya berputar berlawanan, beda posisi titik namun bentuknya sama. Jadi kesimpulannya, ketika anyaman kertas dilatasi itu kita putar ke kanan dan kita putar ke kiri, maka bentuk belah ketupat itu akan tetap sama. Namun hanya saja posisi titiknya lah yang bergeser, sehingga perputaran tersebut kita sebut rotasi. Dari rotasi itu, rumus rotasi ada 6. Yang selanjutnya itu dilatasi. Dilatasi perubahan dari besar ke kecil atau sebaliknya, yaitu dari kecil atau besar. A, B, C, dan D. Titik-titik dalam belah ketupat besar dan kecil sama, yaitu A, B, C, D. Kemudian ketika anyaman kertas di atas itu berbentuk belah ketupat, lalu terkena cahaya, misalkan ada cahaya
yang mengenai belah ketupat kecil, kita ambil belah ketupat besar sehingga akan membentuk bayangan belah ketupat yang lebih kecil dibanding dengan benda asli yang terkena cahaya, sehingga untuk rumus dilatasi itu sendiri dapat dilihat.